Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Trivasata Deloni dari Prodi Geografi Universitas Nusa Cendana Kupang. Yang pertama-tama pada kali ini saya akan membahas materi geografi tentang pembentukan planet bumi. Kalian tahu bukan jika bumi adalah planet kehidupan? Karena sampai saat ini belum ada planet lain di tata surya ini yang dapat dijadikan tempat tinggal makhluk hidup. Selain itu, bumi juga disebut planet biru karena tampak berwarna biru jika dilihat dari luar angkasa. Hal tersebut disebabkan sebagian besar permukaan bumi terdiri dari lautan. Oleh karena kekhususan bumi sebagai tempat tinggal makhluk hidup, maka manusia terus berusaha mengungkap proses pembentukan bumi. Nah, teori pembentukan tata surya, bumi merupakan planet tempat tinggal kita sebagai manusia serta berbagai makhluk hidup lainnya. Dalam tata surya, bumi adalah planet ketiga dari matahari setelah Merkurius dan Venus. Hingga saat ini, belum ditemukan planet lain yang memiliki tanda-tanda makhluk hidup di dalamnya selain bumi. Tapi, pernahkah kalian berpikir tentang teori pembentukan bumi? Seperti alam semesta, tentunya tata surya dan bumi memiliki awal mula pembentukannya. Karena hal tersebut tidak dapat diamati atau diuji lewat eksperimen, para ilmuwan mengemukakan teori mengenai pembentukan bumi. Nah, saat ini terdapat beberapa teori pembentukan bumi yang umum dikenal. Apa saja? Mari kita simak. Yang pertama, teori pasang surut gas. Teori pasang surut gas pertama kali dikenal oleh James Jeans dan Harold Jeffreys pada tahun 1918. Menurut mereka, sebuah bintang besar mendekati matahari dalam jarak dekat dan menyebabkan terjadinya pasang surut pada tubuh matahari yang saat itu masih berupa gas. Yang kedua, teori ledakan besar. Teori ledakan besar atau Big Bang mungkin menjadi salah satu yang paling terkenal. Teori ini menyebutkan bahwa bumi terbentuk selama puluhan miliaran tahun. Mulanya terdapat gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Putaran tersebut menyebabkan bagian-bagian kecil dan ringan dari kabut terlempar keluar dan berkumpul membentuk cakram raksasa. Yang ketiga, teori kabut nebula. Teori pembentukan bumi yang selanjutnya dinamakan dengan teori kabut nebula. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant di tahun 1755 yang kemudian disempurnakan oleh Pierre de Laplace di tahun 1796. Karena itu, teori ini juga sering dikenal sebagai teori kabut Kant-Laplace. Yang keempat, teori planetesimal. Di awal abad ke-20, seorang ahli astronomi Amerika, Forrest Moulton, beserta ahli geologi Thomas C. Chamberlain mengemukakan teori planetesimal. Teori ini menyebutkan bahwa matahari tersusun dari gas yang bermassa besar. Pada satu titik, bintang lain
berukuran hampir sama melintas dekat dengan matahari sehingga hampir menjadi tabrakan. Akibatnya, gas dan materi ringan di bagian tepi matahari dan bintang tersebut menjadi tertarik. Yang kelima, teori bintang kembar. Teori pembentukan bumi yang terakhir dikenal dengan sebutan teori bintang kembar. Teori ini dicetuskan oleh ahli astronomi Raymond Arthur Littleton. Menurutnya, galaksi merupakan kombinasi dari bintang kembar. Salah satu bintang tersebut meledak dan menyebabkan banyak material yang terlempar. Yang keenam, teori keadaan tetap. Teori yang dikemukakan oleh Sir Fred Hoyle, Thomas Gould, dan Sir Herman Bondi ini bertolak belakang dengan teori Big Bang. Dalam teori keadaan tetap ini, alam semesta selalu tampak sama dari sejak awal dan tidak akan berakhir. Yang ketujuh, teori protoplanet atau awan debu. Teori yang dicetuskan Carl von Weizsäcker dan disempurnakan oleh Gerald Kuiper ini menyatakan kalau tata surya itu asalnya dari gumpalan debu dan gas. Nah, gumpalan tadi itu memadat dan membentuk gumpalan bola. Partikel-partikel yang ada di bagian tengah saling menekan satu sama lain sehingga menimbulkan panas dan berpijar. Bagian inilah yang disebut dengan matahari. Yang berikut, teori pembentukan bumi. Kondisi bumi pada awal terbentuknya berbeda dengan kondisi sekarang. Pada saat itu, bahan bumi masih homogen atau seragam tanpa benua dan samudra. Unsur yang ada di dalamnya terdiri dari silikon, oksida besi, magma, dan sebagian kecil berupa unsur kimia lainnya. Pada awal pembentukan seluruh bagian planet, bumi relatif dingin, namun lama-kelamaan meningkat suhunya menjadi seperti saat ini. Yang berikut, sejumlah ahli memberikan penjelasan dengan mengajukan 3 faktor penyebab naiknya suhu di bumi, yaitu karena adanya areksi, kompresi, dan disintegrasi atau penguraian unsur-unsur radioaktif. Areksi adalah penambahan panas karena bumi dihujani benda-benda angkasa. Energi dari benda-benda angkasa tersebut berubah menjadi panas. Kompresi adalah proses pemadatan bumi karena gaya gravitasi. Bagian dalam bumi menerima tekanan yang lebih besar dibanding bagian luarnya. Tingginya suhu pada bagian inti bumi mengakibatkan unsur besi mencair, sedangkan disintegrasi adalah proses penguraian unsur-unsur radioaktif seperti uranium, thorium, dan potasium, di mana pada saat proses penguraian diiringi dengan proses pelepasan panas. Gaya proses
Gaya dan proses yang terjadi di dalam bumi akan dapat menyebabkan terbentuknya berbagai macam bentuk muka bumi seperti terjadinya daratan atau benua, pegunungan dan perbukitan, cekungan, lembah, tebing, dan lain-lainnya yang merupakan relief muka bumi. Gaya dan proses yang terjadi di dalam bumi tersebut tidak dapat diamati atau diselidiki secara langsung, dan oleh karena itu perlu suatu metode dan pendekatan yang dapat menghasilkan suatu teori atau hipotesis. Berikut ini adalah beberapa teori pembentukan muka bumi menurut para ahli. Yang pertama, teori kontraksi dan pemuaian. Teori ini pada awalnya dicetuskan oleh Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 dan kemudian didukung oleh James Dana pada tahun 1847 dan Elie de Beaumont pada tahun 1852. Descartes menyebutkan bahwa bumi terus mengalami penyusutan dari masa ke masa karena adanya proses pendinginan. Akibat dari proses penyusutan ini, permukaan bumi mengkerut dan terbentuklah relief berupa gunung, lembah, dan daratan. Yang kedua, teori benua. Dua benua. Teori yang dikemukakan oleh Edward Suez pada tahun 1884 ini menyebutkan bahwa bumi ini pada awalnya terdiri atas dua benua yang sangat besar, yaitu Laurasia di bagian kutub utara dan Gondwana pada bagian kutub selatan. Kedua benua ini terus mengalami penggerakan ke arah ekuator bumi hingga pada akhirnya terpecah menjadi beberapa benua yang lebih kecil. Disebutkan Laurasia terpecah menjadi benua Asia, Eropa, dan Amerika Utara, sedangkan Gondwana terpecah menjadi benua Afrika, Australia, dan Amerika Selatan. Yang ketiga, teori pengapungan benua. Pada tahun 1912, Alfred Wegener mencetuskan teori pengapungan benua ini. Ia menyebutkan bahwa pada awalnya hanya terdapat satu benua yang sangat besar di muka bumi yang disebut Pangea. Kemudian, Pangea ini terpecah dan terus mengalami perubahan melalui penggerakan dasar laut, gerakan sentrifugal, dan rotasi bumi menyebabkan pecahan-pecahan Pangea tersebut bergerak ke arah barat menuju ekuator. Teori ini didukung dengan bukti-bukti bahwa terdapatnya kesamaan garis pantai, batuan, dan fosil antara Afrika bagian barat dengan Amerika Selatan bagian timur. Yang keempat, teori konveksi. Teori konveksi ini pertama kali dicetuskan oleh Arthur Holmes sekitar tahun 1927 dan kemudian dikembangkan oleh Harry Hayes dan Robert Diez. Teori ini menyebutkan bahwa terdapat arus konveksi dari dalam mantel bumi yang terdiri dari massa berupa lava. Ketika arus konveksi ini membawa lava sampai ke permukaan bumi di bagian
punggung tengah samudra akan menyebabkan lava tersebut membeku dan membentuk lapisan kulit bumi yang baru sehingga menggeser dan menggantikan kulit bumi yang lama. Teori ini didukung dengan adanya bukti bahwa terdapatnya bagian oceanic ridge itu sendiri seperti Atlantic Ridge dan Pacific Atlantic Ridge. Selain itu, berdasarkan sebuah penelitian mengenai umur laut juga dibuktikan bahwa semakin jauh dari punggung tengah samudra, umur batu-batuan semakin tua. Yang kelima, teori lempeng tektonik. Teori yang dikemukakan oleh T.J. Wilson sekitar tahun 1965 ini menyebutkan bahwa kulit bumi terdiri atas beberapa lempeng tektonik yang berada di atas lapisan astenosfer, dan lempeng-lempeng pembentukan kulit bumi ini selalu bergerak karena adanya pengaruh arus konveksi dari lapisan astenosfer. Litosfer bumi terdiri dari dua lempeng, yaitu lempeng benua dan lempeng samudra. Lempeng samudra tersusun oleh batuan massa yang dapat dijumpai di dasar samudra, sedangkan lempeng benua tersusun oleh batuan asam. Nah, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pembentukan bumi diawali dengan pembentukan tata surya berjuta tahun lalu. Hal ini dijelaskan di beberapa teori diantaranya teori pasang surut gas, teori ledakan besar, teori kabut nebula, dan teori planetesimal. Yang kedua, pembentukan bumi terjadi secara bertahap, diawali dengan fase Big Bang, fase pembentukan bintang-bintang, fase yang berikut. Teori kontraksi menyatakan bahwa bumi mengalami pendinginan yang menyebabkan permukaan bumi mengkerut sehingga terbentuklah relief bumi seperti saat ini. Teori dua benua menyatakan bahwa bumi dahulu terbagi menjadi dua benua, yaitu Laurasia dan Gondwana. Kedua benua ini mengalami pergerakan terus-menerus hingga pada akhirnya terpecah menjadi beberapa benua seperti saat ini. Yang berikut, teori apungan benua menyatakan bahwa Pangaea terpecah menjadi beberapa benua. Benua-benua ini mengapung dan karena ada gerak rotasi menyebabkan benua-benua terpusat di ekuator. Yang berikut, teori konveksi menyatakan bahwa terdapat arus konveksi dari dalam mantel bumi ke bagian punggung tengah samudra, kemudian lava tersebut membeku dan mengganti kulit bumi yang lama. Oke teman-teman, sekian penjelasan materi dari saya.